Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang kacau balau, dari yang berantakan menjadi sesuatu yang sungguh amat baik. Engkau adalah Adonai, Engkau adalah Tuhan, Engkau yang punya hak penuh, Engkau yang memerintah, Engkau yang berdaulat, Engkau yang memberi kepada setiap kami otoritas dengan perkataan kami untuk menjadi raja-raja dan imam-imam di atas muka bumi ini, mendatangkan kerajaan Allah sampai jadi di bumi Jehovah Tuhan, Allah yang memutuskan kehidupan kami, Allah yang memilih kami, memanggil kami keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib. Allah yang menebus kami bukan dengan barang yang mana, tapi dengan darah-Mu sendiri yang mahal itu. Allah yang memisahkan kami, menjadikan kami milik pusaka-Mu dan bagian-Mu. Engkau yang mengkhususkan hidup kami, Engkau yang jalan di depan kami, Engkau yang menyertai dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, Tuhan. Engkau Allah yang Maha Adil, Jehovah Syama, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Engkau Allah yang menyatakan kehadiran-Mu, Engkau Allah yang turun di dalam awan, Engkau Allah yang bertahta di atas pujian, Engkau Allah atas segala ciptaan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang ada di dalam hidup-Mu, yang ingin Kau berikan, yang ingin Kau impartasikan atas hidup kami, biar itu turun setiap kali kami meninggikan nama-Mu, setiap kali kami menyembah, kami sedang diubahkan menjadi semakin serupa dengan gambaran anak-Mu, dengan rencana-Mu yang sejati buat kehidupan setiap kami, buat semua destiny yang Tuhan tetapkan buat hidup kami, buat rencana-Mu yang sempurna di hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau bicara kepada setiap kami pagi hari ini, supaya kami mengerti hati dan rancangan-Mu buat hidup setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Mari kita sama-sama. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca bersuara. Roma 14, 17 sampai 18. 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Tadi yang muncul di hati saya hanya katanya, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Berarti ada orang melayani Kristus dengan cara lain, ya kan? Jadi barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, kamu bisa ada di dalam pelayanan, kamu bisa ada di dalam gereja, kamu bisa ada di dunia kerja. Jangan berpikir bahwa melayani Tuhan itu hanya nanti kamu jadi pendeta, kamu jadi guru agama, kamu jadi ulama, kamu jadi misionaris. Tidak. Kalau Tuhan memang menyuruh kamu jadi pengusaha, jadilah pengusaha. Kalau Tuhan menyuruh kamu kerja di bank, kerjalah di bank. Kalau Tuhan menyuruh kamu buka kafe, jadi barista, bukalah kafe. Kalau Tuhan menyuruh kamu bikin pabrik roti, bikin pabrik roti. Karena kamu melayani Tuhan. Tahu bedanya? Bedanya adalah kamu tanya Tuhan mau apa di hidupku. Dengan jiwamu ini takut. Kalau kamu kekurangan, kamu miskin, kamu tidak bisa makan, dan kamu memilih melakukan pekerjaan itu. Kalau Tuhan suruh kamu buka lahan, bercocok tanam, bertani, berladang, apapun itu yang Tuhan suruh, kamu sedang melayani Tuhan. Tapi kalau tidak, kamu bisa pakai segala macam alasan, tapi sebenarnya kamu sedang melayani dirimu sendiri. Kamu tidak sedang melayani Tuhan. Bentuknya mungkin kamu jadi full timer di gereja,
Tapi kalau Tuhan suruh kamu jadi pengusaha, dengan jadi utama di gereja pun kamu juga tidak sedang ini. Jadi yang mana? Ketika kamu tanya Tuhan, rencanamu apa di hidupmu? Jadi melayani Tuhan dengan cara ini. Caranya apa? Bukan soal makanan dan minuman. Yang kamu lakukan itu bukan karena kamu takut, kamu gak bisa makan. Kalau saya melayani Tuhan, nanti saya makan apa ya? Nanti hidup saya bagaimana? Kalian masih ingat Om Evi? Waktu Valentine, ya kan? Sekarang usianya 82 tahun. Nanti bulan Juli masih akan misi ke Poso. Setiap kali misi 40-50 juta. Dari mana uangnya? Oma tinggal di lereng Gunung Merbabu sama seperti kita. Apa yang Tuhan perintahkan ke Oma? Jadi pendoa syafaat. Untuk dia jadi pendoa syafaat di Pondok Penuai di atas itu, beliau dulu jual rumahnya di Kota Magelang, dipersembahkan untuk membangun tempat doa itu, tempat pelatihan misi. Tinggal di situ, punya penghasilan, punya dari yayasan. Oma bilang bertahun-tahun 500.000 setiap bulan. Gimana bisa pergi ke Poso? Gimana bisa misi? Gimana bisa naik pesawat untuk 6 orang, untuk sewa mobil, untuk makan, untuk nginap, nanti untuk memberkati hamba Tuhan tempat mereka. Itu semua. Tapi bisa. Hari Sabtu yang lalu, setelah 3 tahun pergi dengan Oma, datang ke rumahnya, belajar firman, diomongin macam-macam. Kami diajak pergi makan. Kemana? Ke Semarang ya. Saya tahu kalau beliau ngajak pergi itu maksudnya bukan pergi, tapi kalau perjalanan ke Semarang 1 jam, di tempat makan 1 jam, pulang lagi 1 jam, itu beliau punya kesempatan ngomong firman. Diajak makan kemana? Rumah makan Jepang. Makan apa? Ramen dengan kaldu babi, beneran dari perut babi, ya kan? Cari itu, tonkotsu ramen, 1 mangkok, berapa 1 porsi? 100.000. Sebelahnya 70.000, sebelahnya 50.000. Saya udah ngomong ini, yang sini-sini aja lah, kalau ditraktir orang jangan milih yang ada paling tinggi, ya kan? Kata orang ini, yang ini aja, 100.000. Yang ini ya, kalian berdua yang ini ya. Terus ditambahin lagi, gyusa, ya kan? Itu apa namanya? Mirip kayak pangsit lah ya, pangsit Jepang, tapi isinya benar-benar daging dan udang. Ini ya, dia pesenin lagi yang lain, demikian. Lagi ya, cukup Om, terima kasih. Gitu ya. Setelah itu kemana? Kita mampir ke toko buah ya. Beli ya, kamu pilih. Setelah kami ambil 1 anggur, pilih lagi 1. Cukup Om, terima kasih. Tapi Oma sedang mau mengajari sesuatu. Dia ngomong gini, jangan menghina Tuhan. Kita melayani Tuhan, kerja buat Tuhan, kok tanya mau makan apa? Dia raja di atas segala raja, dia punya semuanya. Ya kan? Kalau kamu melayani Tuhan seperti Elia, ketika yang lain semua kekeringan, Tuhan tinggal perintahkan kok pergi ke sungai itu. Asal kita melayani Tuhan, kita mau pergi ke tempat Dia memerintahkan. Di sungai itu masih ada airnya. Di sungai itu burung gagak datang. Kalau kita pergi ke sungai ini, tidak datang, karena Dia perintahnya ke sungai itu. Jadi harus ada di tempat di mana Tuhan memerintahkan kita pergi. Sekalipun seluruh bangsa kelaparan, tapi Dia tidak kelaparan. Burung gagak itu makan daging, tapi kok bisa burung gagak bawa daging dan dimakan sendiri? Itu bukan kebetulan. Kalau burung gagak itu tidak diperintah Tuhan, dia makan sendiri di jalan, gak mungkin sampai kepada Elia. Yang dikirim aja burung gagak, ya kan? Kalau itu burung yang makannya biji-bijian, wajar. Tapi burung gagak harusnya dimakan sendiri, tapi sampai loh. Waktu air sungai Kerit mulai habis, Tuhan bilang apa? Pergi ke Sarfat kepada seorang janda. Kok gak pakai orang kaya? Karena seringkali yang punya banyak gak mau dipakai sama Tuhan. Makanya Tuhan pilih yang mau. Janda itu cuma punya apa sih? Tepung segenggam, minyak sedikit. Dia bilang apa? Aku bikin roti sekali, terus mati. Bikin sekarang, kata Elia, untuk aku
Dan dia tahan. Dan selama masa kelaparan di Israel, dia tidak mengalami kelaparan. Barang siapa melayani Tuhan, melayani Kristus dengan cara ini. Apakah berarti kita nggak mikirin makanan? Coba buka dengan saya. Matius 16 ayat 8 sampai 10. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, ini Tuhan Yesus lagi ngomong sama murid-muridnya tentang ragi orang Farisi. Begitu dengar ragi, murid-muridnya mikir roti. Ragi kan untuk mengembangkan adonan ya, biar jadi roti. Ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat tadi akan 5 roti untuk 5.000 orang? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan? Atau akan 7 roti untuk 4.000 orang? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Jadi Tuhan Yesus ngomong apa? Kok kamu ngobrol tentang roti, tentang nggak ada roti? Roti itu nggak perlu diomongin. Makanan itu tanggung jawab Tuhan kalau kita melayani Dia dengan cara ini. Tapi kalau kamu sudah, apa bilang Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Yang lain itu makanan, minuman, pakaian dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa kita tidak perlu makanan, tidak perlu pakaian? Enggak, kita perlu. Tapi kalau kita cari Tuhan, itu bonusnya itu akan ngikutin. Gitu. Kalau kita melayani Tuhan dengan cara ini, berarti caranya apa? Yang kita fokuskan bukan berapa yang kita dapat, bukan apa yang akan kita makan, tapi apa yang membuat Tuhan kita berkenan. Oh, pengennya apa sih Tuhan? Saya bisa nggak berpikir, kalau saya tinggal di lereng Gunung Merbabu, saya jadi apa Tuhan? Sekian tahun ke depan saya jadi apa? Kalau saya nggak pernah nulis jurnal, kalau saya tidak pernah jadi pembicara seminar, 5 tahun lagi saya jadi apa Tuhan? Tapi kalau Dia bilang pergi ke situ, tinggal dengan mereka, berdoa, saya lakukan itu karena saya mau melayani Kristus dengan cara ini. Coba buka lagi Lukas 22 ayat 35 sampai 36. Kita baca bersama-sama. Lukas 22 ayat 35 sampai 36. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini. Sampai situ cukup. Oke. Sampai di situ aja. Jadi Tuhan Yesus tanya, waktu aku mengutus kamu tanpa bawa pundi-pundi, bekal, kasut, apa kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, sesuatu pun tidak. Berarti apakah kalau kita pergi kemana aja kita tidak ada kekurangan? Pasti kalau kita diutus oleh Tuhan, karena yang mengutus itu yang mengurus. Yang mengutus itu yang mengurus. Kalau kamu diutus Tuhan, Dia bertanggung jawab. Kalau kamu pergi ngomong sendiri, sekalipun itu tempat yang mungkin banyak makanan, kamu bisa kelaparan di situ. Sekalipun itu tempat yang banyak orang, kamu bisa kesepian di situ. Tapi kalau kamu diutus Tuhan, sekalipun kamu pergi ke hutan, ke gunung sendirian, Dia akan menyertai. Sebab itu janjinya buat orang yang diutus. Matius 28, 19-20, tidak usah dibuka. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Terus apa? Baptis, ajar, ya kan? Melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan padamu, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Immanuel, Dia akan menyertai orang yang Dia utus, bukan pergi sendiri. Kamu bisa pergi ke tempat sulit karena kamu mungkin suka petualangan, kamu suka survive tinggal di hutan. Tapi kalau kamu tidak diutus Tuhan, tidak ada jaminan bahwa kamu tidak akan kekurangan. Karena kamu tidak melayani Tuhan dengan cara ini. Cara apa? Tidak mikirin makanan minuman. Bukan bicara tidak bertanggung jawab.
Karena dia komandan. Firman Tuhan bilang begini, prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri dengan soal penghidupannya, tapi dia belajar bagaimana berkenan kepada komandannya. Komandannya itu yang akan menyediakan. Jadi apa bagian kita? Satu minggu lagi untuk semester akhir minggu ini, minggu depan kita akan persiapan titik sinode melayani hamba Tuhan yang datang dari sekian provinsi di Indonesia. Setelah itu sebagian akan pulang, sebagian lagi akan ada dalam pelayanan 1 bulan. Yang semester 8, ya, semester depan kalau ada wisuda, itu waktumu masuk ke dalam pelayanan. Yang semester 4, 1 semester lagi kalian akan ada di tempat pelayanan 6 bulan. Belajar melayani Tuhan dengan cara ini. Jangan pilih tempat yang kayaknya di situ bagusnya fasilitasnya, bukan. Tanya kepada Tuhan, tanya kepada komandanmu apa yang dia mau dan di mana yang kau mau. Tempatnya, jenis pekerjaannya, jenis pelayanannya. Tanya. Mungkin kamu senang anak-anak, tapi tanya. Tuhan, aku senangnya gini loh Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Kalau disuruh di depan banyak orang, aku gak bisa. Tapi kalau dia mau itu lakukan. Oh mungkin senang tampil, mungkin punya banyak keahlian, tapi kalau Tuhan bilang, oh di situ dong, pelayanan di tempat doa itu jadi berdoa. Pergilah ke situ. Karena dia yang memutus, dia akan mengurus. Kalau dia yang memanggil kamu, ya kan, dia akan bertanggung jawab. Dia akan menyediakan, bahkan ke Sungai Kerit, bahkan lewat jalan miskin. Dia bisa memelihara hidupmu dan hidupku. Kalau kita pergi ke tempat yang dia suruh, bukan milih sendiri, itulah bedanya. Itu yang beda, ya, itu yang membedakan. Kemarin sepanjang hari kami ketemu dengan hamba Tuhan melayani. Mereka bukan tidak dipanggil melayani sepenuh waktu. Mereka pengusaha, tetapi melayani. Apa yang dilakukan? Sekarang Tuhan beri panti asuhan, panti beredar, rumah rehabilitasi untuk orang dengan gangguan jiwa. Tempatnya besar sekali, 3.800 meter, sedang dibangun 2 lantai. Panti asuhannya baru jadi 1 lantai itu semua. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan 1 orang yang kemudian tidak ada yang merawat, tidak punya tempatnya ada. Sekolah punya, dimulai dengan apa? Ruang-ruang yang ada, anak-anak yang tidak bisa sekolah. Orang dengan gangguan jiwa, dimulai dengan apa? Orang gila di jalan yang diambil. 1. Tidak pernah mulai dengan gedung bertingkat, tidak pernah mulai dengan semua fasilitas. Mulai dengan apa yang Tuhan suruh. Dan dia yang melihat kesetiaanmu dalam perkara-perkara kecil akan mempercayakan perkara-perkara besar. Kalau kita tidak bisa didapati setia dalam perkara-perkara kecil, bagaimana dia akan mempercayakan yang besar? Ingat yang saya katakan waktu doa retreat sinode. Kalau kita bikin kesalahan dengan barang, itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau kita bikin kesalahan dengan orang, harganya akan jauh lebih mahal. Jadi ketika Tuhan masih beri kepercayaan kita dengan barang, ya kan? Kenapa kita go blessing? Kenapa ada yang mengerjakan kebun? Kenapa ada yang ngurusin som? Kenapa dia menggulung kabel? Kalau dalam hal yang kelihatan saja kita tidak bisa setia, bagaimana dia akan mempercayakan orang kepada kita? Ya. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dengan cara apa? Yang kamu cari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat ini bicara sekali waktu wisuda kemarin. Kamu ingat siapa yang berkhotbah kemarin? Pak Joni Jawa. Pak Joni Jawa dari GPCC, sekarang ketua Yayasan GPCC. Yayasan GPCC apa yang dikerjakan? Pergi ke pelosok-pelosok untuk membuat air bersih, panel tenaga surya dan sekitar itu. Tahu siapa beliau? Beliau dulu sebelumnya salah satu direktur Bank BCA. Gajinya berapa? Ratusan juta. Dan Tuhan panggil untuk mengukur air, untuk masang panel listrik tenaga surya ke pedalaman-pedalaman. Mudah kan? Enggak. Itu sebabnya ayat ini bicara sekali di hidup beliau. Kenapa? Dia tinggalkan pekerjaan, dia tinggalkan gaji ratusan juta
untuk melayani Tuhan. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, saya pernah dengar kesaksiannya. Iya, ada pergumulan. Anaknya udah kuliahnya di luar negeri. Bayarnya gimana Tuhan? Nunggu punya tabungan banyak. Lalu seorang hamba Tuhan senior bilang, kamu mau nunggu apa? Kapan kamu melangkah? Kapan kamu keluar dari perahu itu? Tidak akan pernah kamu, kalau kamu tidak mulai dengan melangkah dan menunggu terus. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang dipanggil tetapi tidak dipilih karena kita tidak merespon panggilan Tuhan. Sedangkan ada orang-orang lain yang masih jadi pengusaha, yang dulunya profesional, yang seperti itu menanggapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Karena mereka mau melayani Kristus dengan cara ini. Bukan mikir makan dan minuman, tapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita karena Roh Kudus. Jadi damai sejahteramu, sukacitamu karena Roh Kudus. Jangan khawatir. Oma 82 tahun yang tinggal di lereng Merbabu, saya dulu berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau saya ketemu hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percaya nanti gereja besar, paling besar, ngomongnya tentang Tuhan itu mantap. Saya ketemu seorang gembala, dulu penginjil, sudah pergi ke puluhan negara. Tuhan suruh beliau pindah ke kota kecil di Jawa Tengah, desa lebih kecil dari Salatiga. Nggak ada apa-apa, mall juga nggak ada sampai sekarang, bioskop juga nggak ada, dulu kafe juga nggak ada. Bayangin sudah keliling puluhan negara di tahun 80, disuruh pindah ke kota itu. Saya datang, tanya dengan beliau dan istrinya, apa yang dirasakan Pak? Apa yang dirasakan Bu? Kenapa kok? Ya Tuhan suruh ke sini. Bertahun-tahun dalam kesetiaan. Dan sekarang memang mereka masih di situ, di kota kecil itu, tapi pergi ke bangsa-bangsa, mengutus orang ke bangsa-bangsa. Kenapa? Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang bertanggung jawab. Yang dia cari apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Bukan ada di mana, tapi ada bersama siapa. Dimanapun asal Roh Kudus yang menyertai dan Tuhan yang menyuruh, pergi ke situ, karena dia akan bertanggung jawab. Sebab barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Karena ada penghormatan dari manusia, tapi itu tidak terlalu penting. Yang penting berkenan kepada Allah. Nanti orang akan lihat, kok bisa ya, kok mau ya orang ini pergi ke sana, karena kamu sedang melayani Tuhan, karena kamu sedang mengejar kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Oleh karena mari kita datang ke Tuhan, minta dia bicara di hidup kita. Setiap kita kalau sampai ke tempat ini, syukur kepada Tuhan, dia mau mempersiapkan hidup. Bagianmu berkata, ya mau, kau mau apa dari hidupku Tuhan? Kau mau mengerjakan apa? Kau mau pakai apa atas hidupku Tuhan? Kau penjuna yang sedang membentuk lihat. Dia mau bikin jadi kendi, silakan. Dia mau bikin jadi vas bunga, silakan. Dia mau bikin jadi gelas, silakan. Dia mau bikin jadi pot tanaman, silakan. Engkau punya hak penuh atas hidupku Tuhan. Kau pemilik hidupku. Jangan biarkan aku mikir bahwa vas bunga lebih baik daripada pot. Jangan biarkan aku berpikir bahwa gelas lebih baik daripada teko. Engkau yang lebih tahu atas setiap hidupku Tuhan. Penjuna, biar tanganmu Tuhan membentuk kehidupan kami selama ada di tempat ini, bahkan seumur hidup kami dimanapun kami ada. Kami mau mengerjakan yang Tuhan mau. Kami mau melayani Kristus dengan cara ini. Bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kami mau belajar berkenan kepada komandan kami. Kami mau menjadi atlet yang menyelesaikan pertandingan kami. Kami bukan petinju yang sembarangan memukul. Karena itu kami melatih diri kami, sehingga setelah memberitakan Injil pada orang lain, kami sendiri tidak ditolak. Kami mau pergi ke tempat di mana Engkau mengutus dan memerintahkan kami pergi. Kami tahu kalau Engkau yang menyuruh kami, Engkau yang menyediakan semua, dan Engkau bertanggung jawab dimanapun Tuhan memerintahkan kami pergi. Kalau kami pergi, penyertaan-Mu yang sempurna ada dalam kehidupan kami, dan kami sedang bergerak bersama dengan Tuhan yang tidak terbatas, yang menjadi sumber bagi kehidupan kami. Bukan manusia, bukan organisasi, bukan institusi, bukan siapapun, tapi Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang sanggup membuat 5 roti
mau menjadi memberi makan 5.000 orang, kau yang sanggup membuat 7 roti memberi makan 4.000 orang, kau yang sanggup mengubah air pembasuhan kaki menjadi anggur terbaik, engkau yang sanggup Tuhan menyediakan dan mengubahkan apa yang tidak ada menjadi ada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau meletakkan hidup kami di hadapan-Mu. Kami mau membawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami mau menghormati setiap keputusan-keputusan Tuhan buat hidup kami. Kami mau belajar mencintai semua yang ada di hati-Mu buat hidup setiap kami. Ajari kami Tuhan. Buka mata kami, buka hati kami. Sebab Engkau sedang membawa kami kepada sebuah kehormatan dan kemuliaan. Siapa kami sehingga kami boleh melayani Raja di atas segala raja? Siapa kami? Engkau memanggil hidup kami. Kami tahu kami tidak mampu, kami tidak layak, tetapi Engkau hanya cari orang yang mau dan berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Ini aku Tuhan, tersedia bagimu. Ini aku hamba-Mu, ini hidupku, masa mudaku, semua yang aku punya Tuhan, bahkan sedikit sekali, seperti roti jelai di tangan anak kecil itu, tapi waktu dipersembahkan kepada Tuhan dengan ucapan syukur, Dia berlipat kali ganda dan memberi makan dan mengenyangkan ribuan orang, bahkan masih ada sisanya. Biar hidup kami dipecahkan di tangan Tuhan. Biar hidup kami diangkat di tangan Tuhan. Biar hidup kami bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi ketika hidup kami di tangan Tuhan, hidup kami akan berlipat kali ganda. Kami akan jadi berkat yang sangat besar. Kami akan melihat dan menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami mengakhiri semester ini dengan kebenaran ini Tuhan, sehingga semasa liburan dan pelayanan sampai awal semester yang baru, biar ini akan berbicara di hati, di telinga, di pikiran kami, di manusia rohani. Kami melayani Tuhan dengan cara ini, bukan soal makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh karena Roh Kudus. Bicara Roh Kudus dan meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.